Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Sukma Melati dengan NIM 0550704001, Program Studi Sistem Informasi di UT Jakarta. Di sini saya akan memberikan tutorial singkat mengenai pemrograman sederhana untuk menghitung total penghasilan karyawan berdasarkan golongan dan jam lembur. Nah, ini menggunakan struktur control if di Python. Langsung saja, di sini saya menggunakan NetBeans dan di sini saya juga sudah membuat filenya dengan nama hitunggaji.java. Pertama-tama, program akan meminta dua inputan utama dari pengguna, yaitu golongan A, B, atau C, dan jumlah jam lembur. Nah, data golongan ini nantinya akan menentukan besar gaji pokok yang tersimpan di variabel. Nah, jadi ini mengambil library untuk inputnya ya. Kita enter. Nah, ini inisialisasi scanner untuk inputan. Jadi scanner input sama dengan new scanner system dot in. Kemudian kita input dari user, yaitu ada system.out.print, masukkan golongan A, B, atau C juga ya. Kemudian char golongan sama dengan input.next, kemudian to uppercase, selanjutnya char at 0. Nah, kemudian untuk menampilkan lagi sistem out print, masukkan jam lembur, integer jam lembur sama dengan input dot next integer. Kemudian long gaji pokok sama dengan 0, double persen lembur sama dengan 0. Nah, ini selanjutnya untuk logika if untuk golongan if. Nah, jadi untuk masuk ke bagian logika, saya menggunakan statement if, if untuk memfilter gaji. Jika input adalah golongan A, maka gaji pokok diatur sebesar 5 juta rupiah, golongan B sebesar 6,5 juta rupiah, dan golongan C sebesar 9,5 juta rupiah. Langsung saja kita buat logika if untuk golongannya. If golongan sama dengan A, gaji pokok sama dengan 5 juta tuaga. Selanjutnya ada else if golongan sama dengan B, gaji pokok sama dengan 6.500.000. Kemudian as if golongan sama dengan C, gaji pokoknya
sama dengan 9.502 kan. Nah, kemudian else. Nah, ini untuk menampilkan sistem out.print ln ya. Golongan tidak valid. Selanjutnya logika if untuk lembur. Jadi selanjutnya ini menghitung gaji lembur sesuai ketentuan. Presentasi lembur bersifat progresif. Jika karyawan lembur 1 jam, mereka mendapatkan bonus 30% dari gaji pokok. Presentasi ini naik 2% setiap jamnya hingga maksimal 38% jika lembur mencapai 5 jam atau lebih. Kita coba untuk logika if untuk lemburnya ya. If gaji pokok lebih dari 0, jika if jam lembur sama dengan 1, persen lemburnya itu sama dengan 30% ya. Kita jadikan desimal. Else if jam lembur sama dengan 2. Kemudian selanjutnya yaitu persen lembur untuk 0,32 else if jam lembur sama dengan 3, persen lembur sama dengan 0,34, terus kita copy aja biar cepet. Selanjutnya yaitu persen lembur sama dengan 0,38. Kemudian perhitungan double gaji lembur ya. Perhitungannya itu jadi terakhir ini program akan mengalihkan gaji pokok dengan presentasi lembur tersebut. Hasilnya ditambahkan ke gaji pokok untuk mendapatkan total penghasilan. Seperti yang bisa kita lihat pada layar, program akan menampilkan rincian gaji pokok, bonus, lembur, dan total yang diterima karyawan secara rapi. Jadi kita coba buat itunya ya, perhitungannya. Double gaji lembur sama dengan gaji pokok ditambah persen lembur double total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, kemudian outputnya ini kita tampilkan println kemudian kita ketik lagi sistem out print-nya, gaji pokok RP persen koma DN koma gaji pokok.
Kemudian system.out.printf gaji lembur Rp persen, titik 0 Fn, gaji lembur. Kemudian sistem out printf nya total penghasilan Rp persen, titik 0 F, kemudian total penghasilan. System.out.println. Nah, kemudian kita save. Kita coba jalankan atau run. Misalnya kita akan masukkan kode A, golongan A dengan lembur 2 jam. Nah, pada skenario ini gaji pokoknya tuh 5 juta dan gaji lemburnya dan bonus lemburnya itu 32%. 32%. Maka total penghasilannya itu ini sepertinya salah deh. Ya, sepertinya salah deh. Oh iya, maaf. Salahnya di sini ya. Jadi double gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persen lembur. Selanjutnya double total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, tadi salah. Itu kita save lagi. Kita coba jalankan lagi ya. Kita coba masukkan golongan A. Kemudian enter. Jam lemburnya 2 jam. Nah, maka ini sesuai ya. Jadi gaji pokok itu ada 5 juta dan bonus lemburnya itu 32%. Artinya ada 1.600.000 dan total penghasilannya yaitu 6.600.000. Selanjutnya yaitu kita coba skenario golongan C. Skenario golongan C dengan lembur 5 jam, maka gaji pokok dari golongan C ini kan 9.500.000 dan bonus lemburnya mencapai batas maksimal yaitu 38%. Jadi gaji pokoknya itu 9.500.000 dan gaji lemburnya itu 3.610. Totalnya 13.110.000. Nah, jika skenario yang ketiga kita coba memasukkan huruf selain A atau B atau C, misalnya Z, maka kita coba masukkan 1. Nah, maka golongan tidak valid karena tidak kita input ke sebelumnya karena kita tidak input di sebelumnya, jadi yang kita input itu A, B, C, maka golongan tidak valid. Begitu. Selanjutnya selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.